Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Ibnu Jawi Sahabat dengan NIM 256120100085. Hari ini saya akan membahas tentang laporan keuangan Innovatech. Materi yang akan saya bahas yaitu pertama ada persamaan dasar akuntansi, kedua ada laporan laba rugi, ketiga ada laporan perubahan ekuitas, keempat laporan posisi keuangan atau yang bisa dibilang neraca, dan terakhir yaitu ada laporan arus kas. Kita langsung masuk ke materi yang pertama saja, yaitu ada persamaan dasar akuntansi. Nah, pada tanggal 1 November, Laras menyetor uang tunai sebesar 40 juta sebagai modal awal. Nah, pengaruh pada aset kas bertambah menjadi 40 juta, terus pengaruh pada ekuitas modal bertambah menjadi 40 juta. Pada tanggal 3 November, Innovatech membeli tanah untuk kantor seharga 25 juta dibayar tunai. Pengaruh pada aset kas menurun menjadi 25 juta, tanah bertambah menjadi 25 juta. Pada tanggal 7 November, membeli perlengkapan kantor secara kredit senilai 3 juta. Pengaruh pada aset perlengkapan bertambah menjadi 3 juta. Pengaruh pada liabilitas utang usaha bertambah menjadi 3 juta. Pada tanggal 12 November, Innovatech menerima pendapatan jasa sebesar 10.500.000 secara tunai. Pengaruh pada aset kas bertambah menjadi 10.500.000. Lalu pendapatan jasa bertambah menjadi 10.500.000. Pada tanggal 20 November, membayar beban-beban tunai seperti gaji, sewa, utilitas, dan lain-lain. Nah, kita bisa hitung di sini. 3.500.000 ditambah 1.500.000 ditambah 750.000 ditambah 500.000. Nah, total semuanya yaitu 6.250.000. Untuk kas menurun menjadi 6.250.000, untuk beban menurun menjadi 6.250.000. Pada tanggal 27 November, Innovatech membayar utang kepada pemasok sebesar 2 juta. Kas menurun menjadi 2 juta, utang usaha menurun 2 juta. Lalu pada tanggal 30 November, penyesuaian persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 1 juta. Perlengkapan terpakai yaitu 3 juta dikurang 1 juta sama dengan 2 juta. Perlengkapan menurun menjadi 2 juta, beban perlengkapan menurun menjadi 2 juta. Lalu yang terakhir pada tanggal 30 November, Laras menarik uang tunai sebesar 3 juta untuk keperluan pribadi atau bisa dibilang prive. Kas menurun menjadi 3 juta, prive menurun menjadi 3 juta. Nah, untuk hasil akhir dari kas yaitu 14.250.000. Untuk hasil akhir perlengkapan yaitu 1 juta, untuk hasil akhir tanah yaitu 25 juta, untuk hasil akhir utang usaha yaitu 1 juta, untuk hasil akhir modal yaitu 40 juta, untuk hasil pendapatan atau beban atau prive yaitu 750.000. Nah, total semua dari aset yaitu 40.250.000. Untuk total liabilitas plus ekuitas yaitu 40.250.000. Nah, lanjut ke materi yang kedua yaitu laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan jasa yaitu 10.500.000. Terus kita hitung beban. Yang pertama gaji 3.500.000, kedua ada sewa 1.500.000, ketiga ada utilitas 750.000, keempat ada beban lain-lain 500.000, beban perlengkapan 2 juta. Nah, kita bisa jumlahkan di sini yaitu total 8.250.000. Di sini ada laba neto yaitu 2.250.000. Itulah hitungan dari laporan laba rugi. Terus materi yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Di sini bisa dilihat modal Laras 1 November 2025 yaitu 40 juta. Terus laba bersih 2.250.000.
Di sini kita jumlahkan menjadi 42.250.000. Di sini 42.250.000 dikurang price dari Laras yaitu 3 juta. Jadi hasilnya 39.250.000. Nah, itu adalah hitungan laporan perubahan ekuitas. Materi yang keempat ada laporan posisi keuangan atau bisa dibilang neraca. Di sini kita hitung aset lancar. Yang pertama, kas, yaitu 14.250.000, perlengkapan 1 juta. Nah, kita jumlahkan hasilnya yaitu 15.250.000. Terus kita jumlahkan dengan tanah tadi yaitu 25 juta, yaitu hasil akhirnya 40.250.000. Lalu kita hitung liabilitas plus ekuitas. Utang 1 juta, modal Laras yaitu 39.250.000. Terus hasil akhirnya yaitu 40.250.000. Lalu kita hitung materi yang terakhir yaitu laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi pendapatan jasa 10.500.000, terus pembayaran beban operasi 6.250.000, terus pembayaran utang usaha yaitu 2 juta. Nah, di sini ada kas bersih atau neto yaitu 2.250.000. Kita hitung yang kedua yaitu arus kas dan aktivitas investasi. Pembelian tanah tadi 25 juta. Terus di sini ada kas bersih neto yaitu 25 juta. Terus kita hitung yang bagian ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Modal awal tadi 40 juta, terus drive Laras 3 juta. Di sini ada kas bersih atau neto yaitu 37 juta. Itu hasil dari 40 juta dikurang 3 juta, yaitu hasilnya 37 juta. Nah, di sini kita jumlahkan tadi kas bersih atau neto dari yang pertama, kedua, sampai ketiga. Yaitu total akhir yaitu 14.250.000. Nah, itu saldo akhir 30 November tahun 2025. Nah, jadi bisa disimpulkan saldo akhir tanggal 30 November 2025 yaitu 14.250.000. Nah, sekian itu hitungan dari laporan arus kas. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.